apa sih arti dari hubungan? Nah, secara umum ya, saya mau baca secara umum dulu. Hubungan adalah ikatan antara dua orang atau lebih saling berinteraksi. Artinya berinteraksi itu saling, yang pertama saling mengenal, terus berbagi perasaan, pikiran, serta tujuan bersama. Bukan main-main. Jadi hubungan itu ibarat kata dari mulai pacaran, kenalan, pacaran, pernikahan, dan seterusnya. Amin. Jadi gini ya, kalau kita mau milih pasangan yang baik, ya pilihlah dari Tuhan. Amin. Bukan karena, oh saya belum punya pasangan jadi saya mencari. Ya bukan. Tanya Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Amin. Hubungan bisa terjadi antara teman, keluarga, pasangan, dan dengan Tuhan. Amin. Hubungan yang sehat. Dimulai kita kenalkan ke teman kita, terus ke keluarga kita, atau sampai ke Tuhan. Amin. Nah, yang pertama yang paling penting itu dari kita tanya Tuhan. Ketika sudah mendapatkan pasangan, tanya Tuhan. Itu yang pertama, tanya Tuhan. Yang kedua, kenalkan keluarganya. Kenalkan keluarganya dulu. Kalau dekat enak, tinggal ketemuan langsung. Kenalkan ke keluarganya. Amin. Terus baru ke teman-temannya. Nah, dalam pandangan rohani ya, saya mau baca. Hubungan adalah rancangan Tuhan. Ingat, hubungan itu garisi rancangan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia bukan hidup untuk sendiri, tapi untuk hidup dalam kasih dan kebersamaan. Tujuannya kenapa Tuhan menciptakan cewek dan cowok? Tujuannya adalah supaya dia tidak hidup sendiri, tapi ada kebersamaan. Amin. Kejadian 2 ayat 18. Tidak tahu kalau manusia itu seorang sendiri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, gini teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa disebut cewek dan cowok? Cowok itu sebagai pemimpin, cewek itu sebagai penolong. Kalau cowoknya salah pasti dia sebagai penasehat. Tapi kalau udah salah dua-duanya ya, bingung aku. Amin. Tapi siang ini kita mau belajar bahwa hubungan yang sehat harus memiliki dasar kebersamaan. Amin. Nih, jadi hubungan yang benar bukan hanya soal aku dan dia. Bukan. Tapi juga tentang Tuhan yang menjadi pusat dan pengikatnya. Jadikan Tuhan nomor 1 di dalam hubungannya. Amin. Nah, kenapa dalam hubungan suka gonta-ganti pasangan? Ya, karena gini ya teman-teman. Nggak mengerti dasar kata pacaran. Amin. Dalam hubungan. Saya mencari karena egois. Pengen tahu. Pengen mendapatkan. Karena dia belum punya pasangan ya, jadi saya mencari. Jangan kayak gitu. Maknain dulu arti dari pacaran. Maknain dulu ada tujuan pacaran. Amin. Nah, ada beberapa poin makna mendalam dari hubungan yang sehat. Yang pertama adalah saling mengasihi. Amin. Hubungan dibangun atas dasar kasih yang tulus, bukan ego atau kepentingan. Benar kan? Bukan karena ego atau kepentingan. Artinya, di dalam hidup kita dasarkan firman Tuhan. Bangun hubungan. Amin. Kalau kalian belum punya pasangan, bangun hubungan kita dengan Tuhan dulu. Baru cari pasangan. Yang artinya kasih itu menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Berarti kasih itu menutupi segala dosa. Kalau kalian mencintai pasangan, kasih itu menutupi segala dosa. Amin. Yang kedua, saling membangun. Yang kedua, bukan saling menjatuhkan, tapi menolong satu sama lain untuk bertumbuh baik secara karakter maupun rohani. Nah, saling membangun, hubungan saling membangun, saling menasihati, saling menegur. Amin. Yang ketiga, yang paling berat itu saling percaya dan terbuka. Gini ya, tanpa kejujuran, tanpa kepercayaan, hubungan akan mudah retak. Ingat, hubungan yang baik, hubungan yang sehat harus saling percaya dan terbuka, atau komunikasi yang baik. Nanti kita akan belajar di hari Rabu tentang komunikasi. Amin. Tapi kita mau belajar tentang hubungan. Nah, ini kita belajar kenapa kita sering retak hubungan kita, pasangan kita sering cuek atau apa? Karena dimulai dari diri kita yang sering cuek. Amin. Kalau kita saling menghargai, saling terbuka, saling percaya, hubungan kita akan lenggang. Amin. Yang keempat,
saling menghargai perbedaan. Nah, karena setiap orang punya latar belakang dan cara berpikir yang berbeda. Makanya dijadikan satu hubungan. Cara berpikir berbeda. Bagaimana cara menyatukan? Ya saling menghargai. Amin. Supaya hubungan lenggang. Nah, itu yang kelima adalah Tuhan menjadi pusat hubungan. Nah, kalau ada Tuhan di pusat hubungan kita, kalau hubungan ada di tengah hubungan kita akan kuat dan penuh kasih, akan berbuat baik. Artinya, jadikan Tuhan nomor pusat hubungan kalian. Amin. Intinya teman-teman, tujuannya tujuan dalam hubungan adalah yang pertama kita mau belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Itu yang pertama. Kita harus belajar mengenal dan mengasihi Kristus. Amin, dalam hubungan. Yang kedua, mengenal diri sendiri dan orang lain lebih dalam. Mengenal diri kita sendiri, baru orang lain mendalam. Amin. Yang ketiga, menjadikan selalu berkat dan kesaksian bagi orang lain. Kita harus bersaksi bahwa pasangan kita begini. Amin. Yang keempat, menjalani kehendak Tuhan bersama. Nah, ini udah pernah belum menjalani kehendak Tuhan bersama dalam hubungan? Belum pernah kan? Makanya, mulailah sekarang. Mulailah bangun hubungan kalian ketika kalian punya pasangan. Amin. Ayat firman-Nya Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi dalam sebuah hubungan mengasihi setiap waktu pasangannya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada sendiri. Artinya, ketika kalian sudah memiliki pasangan, berdua itu lebih baik. Saling berdoa, saling bersama, saling kerjasama. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah dulu lebih mengasihi kita. Ingat, dasarnya adalah Allah mengasihi kita. Kita mencintai pasangan kita, kita mengasihi pasangan kita karena Tuhan mengasihi kita. Ingat, itu dasarnya. Amin. Dan intinya teman-teman, apa arti dari hubungan? Apa arti dari hubungan itu adalah mulailah didasarkan karena cinta, bukan karena hawa nafsu. Amin. Ini pelajaran sangat penting. Sayang sekali kalian telat. Oke.